Selamat pagi, berjumpa kembali hari ini di Sabtu 28 Juni tahun 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 yang demikian. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan, satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tema yang akan kita renungkan adalah kerajaan yang tidak terguncangkan. Dalam hidup ini, jika kita tidak tahu mana kualitas yang baik dan yang buruk, maka memilih akan menjadi tindakan yang menyulitkan. Bacaan hari ini memperlihatkan dan membandingkan kehidupan beriman berdasarkan aturan yang diterima Musa di Gunung Sinai dan aturan perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Musa menerima perintah Allah di atas Gunung Sinai. Kehadiran Allah di Sinai penuh dengan api, kegelapan, badai, suara sangkakala, dan suara yang menggetarkan. Musa yang dipanggil dan menerima aturan firman Allah itu ketakutan dan gemetar di ayat 18-21. Kedua, Gunung Sion melambangkan perjanjian baru melalui Yesus. Kehadiran Allah memberikan sukacita dan kedamaian. Oleh karena itu kita datang kepada Yerusalem surgawi dengan persekutuan para malaikat, jemaat sulung yang terdaftar di surga, dan Yesus sebagai pengantara perjanjian baru di ayat 22-24. Ketiga, penulis kitab Ibrani memperingatkan agar kita tidak menolak Allah yang berbicara kepada kita melalui Yesus, seperti orang-orang yang menolak Musa di Sinai. Allah akan mengguncang segala sesuatu sehingga hanya tidak terguncangkan yang akan tetap ada, di ayat 23-29. Dari ketiga hal tersebut, kita belajar tentang gambaran hubungan manusia dengan Allah di bawah hukum Taurat, di mana dosa menghasilkan ketakutan dan hukuman. Gambaran tersebut kontras dengan gambaran hubungan baru dengan Allah melalui iman kepada Yesus, di mana kita menerima pengampunan, kasih karunia, dan pengharapan. Bersyukurlah kita semua yang menerima kasih karunia Kristus Yesus di dalam hidup kita. Sebab kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Kristus Yesus memperoleh jaminan keselamatan. Sebagai pewaris kerajaan Allah, kita harus tetap setia
dan beribadah kepada Allah. Kerjakanlah bagian kita masing-masing menurut cara yang diperkenan Allah. Ingat, kita diundang beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Allah, karena Dialah yang menganugerahkan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk lepas dari segala dosa yang begitu mengikat kehidupan kami. Dosa yang membuat kami takut, dosa yang membuat kami merasa hina dan tidak berarti. Mampukan kami Tuhan untuk terus merasakan kasih karunia-Mu. Karena dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dosa kami Engkau hapuskan. Kami boleh tertutup aibnya dan kami boleh dengan sukacita untuk berubah menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan membimbing kami supaya kami terus merasakan kasih karunia-Mu dan menyadari bahwa anugerah-Mu itu ada buat kami. Itu Engkau berikan sebagai bentuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.